silakan keluarkan buku-bukunya yang berhubungan dengan BMR. Ketua kelas yang hadir, Bayu ambil muminin. Senang aja datang. Ada semua. Hari ini juga. Oke, siapkan contohnya. Siap, gerak. Arman, gerak. Jaga, gerak. Jaga, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya aku redha Allah Tuhanku dan Islam agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Dah? Karena hari ini kita belajar PSF, punya ada. Apa lagi buat kita? Kemarin sudah selesai permainan tradisional ya. Yang terakhir, berarti kita masuk ke pengolahan tumbuhan obat. Bukunya halaman nih. Berapa ya? 123. Oke, kita buka. Nah, pengolahan tumbuhan obat. Ini sebenarnya pelajarannya udah dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi tumbuhan obat ini banyak digunakan untuk bahan masakan dan juga banyak tumbuh di perkarangan lingkungan rumah kita. Nah, jadi nanti kita belajar tanaman obatnya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, nih tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Melalui media gambar tanaman obat, anak-anak ibu dapat memahami jenis tanaman obat tradisional Melayu Riau dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, anak-anak ibu dapat mengetahui berbagai jenis perubatan Melayu Riau dengan benar. Yang terakhir itu untuk keterampilannya melalui praktek langsung, peserta didik dapat mendemonstrasikan pengolahan salah satu jenis tanaman perobatan Melayu dengan tepat. Jadi ada 3 nanti anak-anak ibu dari gambar kita mengetahui yang mana dia jenis obat-obat tradisional atau obat-obat yang berada di lingkungan rumah kita atau di sekolah yang ada tanaman di sekolahnya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, sekarang di bukunya juga ada gambarnya. Siapa nih yang tahu tentang ini? Nah, nih. Nampak kan? Nah, apa ada bacanya si Kuliah? Apotek hidup. Apotek hidup. Ada di sekolah kita apotek hidup? Ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Belum ada apotek hidup di sekolah kita. Oke, besok kita rencanakan taman-taman kita masih ada, tapi yang sering kita tanam adalah bunga. Mana tahu besok ada tampilan kita mempelajari apotek hidup, bisa kita tanami berbagai jenis tanaman obat. Nih, gambar apa nih?
dan ada mungkin kegunaannya atau fungsinya. Nih, apa nih? Jelas sekali. Di sana siapa yang berdiri? Guru. Di sekolah. Nah, di sekolah. Mana ya tuh? Di Nah, dalam foto hidup. Jadi guru-gurunya berfoto atau bersuah foto di tempat adanya taman yang apotik hidup. Dan sekarang mau ibu tanya nih, dari tadi kita ngomongin apotik hidup. Siapa yang tahu tentang apotik hidup itu? Siapa? Oh, Saira. Ayo. Ada? Siapa yang tahu? tumbuhan obat. Tumbuhan obat. Dah bagus, Depian. Dah bagus, tumbuhan obat. Mengarahnya kemana lagi? Apotek hidup memang tumbuhan obat. Apa lagi? Ayo. Siapa tahu? Tak ada yang ditakutkan. Ayo, siapa lagi? Yang jelas. Mi? Tumbuhnya di mana? Ya, di tanah. Di letaknya. Kan tadi tanaman obat. Memang betul. Apotek ibu itu adalah tanaman obat. Tumbuhnya di mana? Di hutan kah? Di kebun kah? Di pekarangan rumah kah? Di pekarangan sekolah kah? Di mana nih? Hah? Oh, di pekarangan rumah. Jadi apa tidak apa yang Depian? Coba pakai kata-katanya. Yang tumbuh di Ya. Oke, bisa ya. Jadi nih, coba nih. Tanaman obat yang tumbuh di pekarangan rumah. Ya, betul. Apotek hidup adalah yang dibuat sama Umi tadi. Kita kasih terus sama Umi. Apotek hidup adalah tanaman obat yang hidup atau yang dibudidayakan di pekarangan rumah. Karena selain kita pelajari apotek hidup itu di pekarangan rumah, bisa juga kita tanami di lingkungan sekolah yang kita manfaatkan nanti untuk obat tradisional yang menyembuhkan berbagai penyakit. Dan sekarang, nah dari gambar tadi, kan tanaman obat mengobati penyakit. Sekarang kita masuk ini. Coba perhatikan gambar-gambar ibu nih. Di sini ada gambar anak-anak yang lagi sakit. Nah, jadi anak ini yang lagi sakit sakitnya. Siapa itu? Nih, ini anak lagi sakit. Sakit apa? Perut atau sakit mah yang sering kalian derita karena kurang makan. Siapa itu nih? Anak-anak yang kena flu. Tidak diizinkan masuk sekolah karena nanti flu-nya bisa juga menular, apalagi waktu COVID-19. Dan dari gambar-gambar ini, apa yang patut kita syukuri untuk hari ini? sehat. Diberi kesehatan. Apa hal-hal yang baik yang bisa anak-anak ibu lakukan untuk hari ini dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah? Di sekolah. Pergi sekolah. Apa lagi? Belajar dengan baik. Nabila, apa lagi? Madifah? Ada lagi? Bisa beraktivitas. Bisa beraktivitas dengan baik. Kita syukuri nak adanya kesehatan yang diberikan Allah. Kita syukuri. Jadi dengan adanya ilmu sehat, tidak ada sedikit kekurangan atau kesakitannya, kita harus bersyukur kepada Allah. Jadi harus aktivitasnya yang bermanfaat. Sebelum masuk ke pelajaran, sebaiknya kita merenungnya. Ikuti ibu. Letakkan tangannya mau yang mana
hari ini untuk belajar. Udah siap? Nah, 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang. Jangan ketawa, nanti sakit perutnya. Nah, cepat. Buang sedikit. Satu kali lagi. Tarik nafas. Buang secara perlahan-lahan. Udah lihat? Udah? Udah rasanya? Udah. Nah, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aktivitas inti dari pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti kita belajarnya anak-anak ibu kelompokkan. Yang kelompoknya kemarin sudah ibu sampaikan menurut hasil analisis tesnya ulangan kita yang terakhir atau pembelajaran kita yang terakhir. Nah, udah ibu sampaikan ya. Nah, kelompoknya nanti di dalam kelompok itu tugas kalian ibu kasih LKPD-nya. Kalian kerjakan LKPD itu. Nanti ada yang kalian tengok di buku-buku atau gambar-gambarnya, dan ada nanti ibu lasihkan laptopnya, bisa kalian cari di internet. Kita sambungkan ke wifi-nya nanti. Nah, silakan duduk dalam kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 tengah-tengah, kelompok 3 di belakang. Kelompok A, B, C. Boleh. Mari kita bilang A, B, C ya. Ingat lagi. Dalam kelompok A, Umi, Saira, Bunga, Devian, Zalfi, Alvan, Vino. Ini kelompok A-nya sini. Kelompok B sini. Marcelia, Madifa, Gita, Andika, Amirul. Amirul ada kau ya? Raditya, Rasida. Ini senang hidup. Iya. Yang mana nanti yang sering kalian tengok apabila emak kalian masak di rumah, tapi nggak tahu yang mananya perbedaannya dan apa tanaman obatnya. Untuk yang bagian keduanya itu beda. Kelompok A-nya nanti ada kolomnya nama tanaman obat, bagian yang digunakan, siap itu khasiatnya. Kalau kelompok B lebih kurang sama. Yang kelompok C-nya yang nanti berbeda. Kalau kelompok C hanya nama tanaman obat dengan bagian yang digunakan. Ya, Alia. Dan nanti bagian yang ketiga, kemarin kan udah ibu kasih pilihan kan, udah ibu bayangkan apa-apa aja. Antara yang ketiga ini ada yang kalian pilih, melaporkan pemahaman mereka dalam hasil karya berupa gambar. Kemarin kelompok C yang memilih ini. Siap itu murid melaporkan pemahaman mereka dalam bentuk presentasi langsung. Itu kelompok B. Siap itu murid melaporkan pemahaman dalam bentuk mendemonstrasikan pengolahan obat. Kelompok A. Jadi nanti kita pasang produknya. Silahkan bekerja. Ibu kasih waktunya hanya 10 menit. Tapi kalau kalian apa bisa cepat itu. Ini sebelum diskusinya supaya kalian lebih lancar ke mengapakannya, mengisi LKPD-nya. Perhatikan dulu video itu ini. Masih berhubungan tanaman obat ya, yang supaya lancar. Nah, kita simak sama-sama dulu videonya. Ibu sendiri Andi Agustini di Psikologi Catur Sutra ini UPT SMP Negeri 20. Elokan anak-anak ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini
tercapai dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan tadi. Diminta dengan kesediaan hatinya dan pikirannya kita berada dalam ruang kelas ini, menyampaikan apa yang ibu sampaikan, apa yang anak-anak ibu lihat dan apa yang anak-anak ibu dengar. Semoga kedepannya memahami dengan pelajaran budaya Melayu ini. Baiklah, ibu mulai tentang perubatan tradisional. Perubatan tradisional adalah teknik atau metode perubatan yang menggunakan bahan atau ramuan dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan klinik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan diterapkan sesuai norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat kita, yaitu budaya Melayu hijau. Menurut pandangan masyarakat budaya Melayu Riau, penyebab sakit dalam pemahaman masyarakat ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan personalistik yang mempercayai bahwa sehat dan sakit disebabkan adanya campur tangan makhluk supranatural, contohnya yaitu seperti makhluk gaib. Yaitu makhluk yang bukan manusia seperti hantu, roh, leluhur, atau roh jahat. Dan maupun campur tangan manusia itu sendiri, misalnya dukun, tukang sihir, dan tukang peluk. Sedangkan pandangan yang kedua yaitu naturalistik, melihat sehat dan sakit sebagai kondisi adanya keseimbangan atau ketidakseimbangan dalam tubuh manusia. Penggunaan obat tradisional dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama, tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu. Yang kedua, tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula bahan baku obat. Yang ketiga, tanaman atau bagian tanaman yang diekstrak tanaman tersebut dan digunakan sebagai obat. Khasiat tanaman obat yaitu mempunyai efek analgetik, antitoksin, dan antiinflamasi yang mampu mengobati beberapa masalah kesehatan seperti demam, batuk, flu, sakit kepala, sakit perut, dan lain-lainnya. Efek tersebut berasal dari pemanfaatan akar, kulit, daun, batang, dan minyak atau getah dari tanaman obat tersebut. Yang orang-orang kita zaman dahulu bahwa menyatakan sakit itu diakibatkan oleh pengaruh makhluk halus, atau itu yang sering tuh kita pergi ke tempat orang tukang berobat. Kalau di sininya siapa tuh? Dukunnya, atau kita mengapakannya tukang obatnya. Masih ada bapak tuh. Yang kedua itu pandangannya bahwa tidak seimbangnya antara kesehatan tubuh kita. Jadi dari tubuh kebugarannya. Ada 2 pandangan di buku juga ada. Yang setelah itu pengobatan itu, tanaman obat itu bisa kita gunakan dengan 3 kelompok. Yang pertama apa tadi? Untuk apa? Jamu atau obat tradisional. Yang kedua untuk obat herbal tertentu. Yang ketiga baru nanti untuk ekstrak tanamannya. Nih. Nah, kita lanjutkan. Obat
jamu yang ada ketiga merek ini. Kalau ada tanda atau gambarnya seperti di tanaman hijau satu batang ini yaitu jamu. Kalau yang OHT ini dia ada tiga tanda tiga tanda. Yaitu kalau fitofarmaka ini yaitu berbentuk menyebar. Nah, sekarang Ibu jelaskan satu persatu. Jamu merupakan bagian dari obat tradisional yang digunakan secara turun-temurun dan baru memiliki klaim penggunaan sesuai jenis pembuatan pembuktian tradisional. Jadi jamu ini digunakan obat tradisional secara turun-temurun dari masyarakat kita. Tidak ada uji kliniknya. Sedangkan OHT adalah obat tradisional yang sudah dibuktikan mutu, keamanan, dan manfaat secara ilmiah dan telah dilakukan uji praklinik. Sedangkan yang terakhir, fitofarmaka adalah obat herbal terstandar yang telah dilakukan pembuktian lebih tinggi secara ilmiah karena telah dilakukan uji klinik. Nah, ini Ini kasih contoh-contoh dari obat tradisional jamu. Jadi tanpa anak-anak ibu tanda-tandanya tanda di kemasan. Nah, ini dia. Kalau tandanya ada tanda kayak tanaman atau daun, itu berarti obat itu disebut dengan jamu. Bisa kalian tengok di produk-produk yang apabila kita beli. Kalau telah angin itu tengok dia ada tiga dia gambarnya, gambar bunganya itu disebut dengan OHT. Sedangkan yang terakhir itu ya lebih terpuji, lebih klinis, itu dia dengan fitofarmaka. Ini dia. Sudah? Nah, kita lanjutkan. Ya, kalau dia jamu ada tandanya tadi yang ibu jelas. Lanjut. Penggunaan obat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama obat untuk dimakan, yang kedua obat untuk diminum, yang ketiga obat untuk penggunaan luar. Tanaman jenis rimpang-rimpangan merupakan satu di antara tanaman obat yang banyak dimanfaatkan. Contoh jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, sungkur, temu ireng, dan yang lain-lain. Tumbuhan obat berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama, ramuan obat untuk dimakan. Proses pengolahan tumbuhan obat dilakukan dengan cara dikukus, dibakar, direbus, atau dimakan secara mentah. Yang kedua, ramuan obat untuk diminum. Proses pengolahan tumbuhan obat dilakukan dengan cara direbus, diseduh air panas, atau diminum secara langsung. Yang ketiga, ramuan obat penggunaan luar. Proses pengolahan tumbuhan obat dilakukan dengan cara ditempel, dicuci, dioleskan atau diluluhkan pada bagian yang sakit atau luka. Baiklah, sampai di sini penjelasan ibu. Semangat, semoga apa yang dijabarkan dipahami dan bermanfaat untuk anak ibu yang ibu banggakan. Thank you for today. See you in the next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tentang pengenalan obatnya, kayak mana-mana pengelolaannya. Sekarang silakan kalian isi LKPD-nya. Udah ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya, lokasinya? Ada? Apanya? Mau tujuh? Oh.
Lelong senang lo. Udah? Isikan. Udah selesai? Udah ya? Kelompok A? Udah? Dia semua bahan-bahannya, LKPD-nya udah selesai? Kelompok B? Bahan-bahannya? Udah? LKPD-nya? Udah siap? Nah, ya, ada oke. Nah, ya. Udah. Yang kelompok C? Udah? Gambar-gambarnya, presentasinya udah? Udah. Oke, karena udah selesai, sekarang karena kelompok B, E, C hanya mempresentasikan dan menentukan gambar-gambarnya ya, produknya kan. Kita persilahkan dulu kelompok C mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Alia, oke Alia. Kok gambarnya udah ya? Ada di nampak kelompok tu ya, yang kojok. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok C kami mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Nama tanaman abad, bagian menggunakan batang. 2. Lengkuas, bagian yang digunakan rimpang. 3. Kunyit, bagian yang digunakan rimpang. 4. Jahe, bagian yang digunakan rimpang. 5. Daun sirih, bagian yang digunakan daun. Kami melakukan pemahaman mendalam hasil karya berupa gambar. 1. Seres, khasiat, anti kanker, mengatasi diabetes, mengatasi bakteri dan jamur, mengatasi masuk angin dan perkembang. 2. Jahe, khasiat, asma, sakit tenggorokan, mengobati sakit pinggang, mengurangi mual dan mengobati masuk angin. 3. Daun sirih, khasiat, menyehatkan saluran pencernaan, mencegah penyakit kanker. 4. Lengkuas, khasiat, rematik, mencegah radang, mengurangi pusing mabuk laut, mengobati diare, luka lambung, penyakit kulit. 5. Jeruk nipis, khasiat, melancarkan pencernaan, membantu menurunkan berat badan, mengatasi gangguan pernapasan. 5. Kunyit, khasiat, antioksidan, anti penuaan, menawar racun, mencegah leukemia, untuk diet, mengobati sakit mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C tadi memilih hasil produknya, LKPD-nya sama ya, gambarnya sama. Yang keduanya baru hanya tanaman obat dengan bagian yang digunakan. Sedangkan untuk produknya kelompok C memilih pelaporannya dengan gambar-gambar, dengan manfaatnya. Sekarang Ibu perkuat lagi untuk kelompok C dan untuk kelompok yang lain. Kan kalian kan sulit membedakan antara jahe, kunyit, lengkuas dengan kencur. Kalau kencur itu bahasa kitanya coku. Kalau jahe sapode. Ya nah? Ya. Nah. Kalau ini tahu kan? Serai. Yang di LKPD-nya juga ada. Yang ini jahe. Jadi kalau jahe ini agak kekuningan di dalamnya. Dan ini namanya rimpangnya kan? Nah, bisa untuk berobat-obatan. Beda dengan dia lengkuas. Kalau bahasa kitanya apa ya lengkuas tuh? Lengkue. Ya, lengkue. Kalau lengkue itu batangnya itu tinggi, daunnya agak panjang-panjang. Kalau kita ngambilnya tuh agak
keras itu, longkue itu. Nah, kalau longkue itu gambarnya, ini ada juga dia, dicarinya nih. Longkue, beda ya, sama jahe tadi. Paham? Nah, kalau kunyit warna kuning atau keoreng-orengan. Nah, nih kunyit gambarnya. Dah, cengkur atau coku. Kalau coku itu dia agak keputihan dan kecil-kecil. Bulat-bulat dan lebih harum. Kalau kita pegang, kalau di sini nggak ada ya? Ada ya? Ada ya? Ada. Oh nih cengkurnya. Nah, udah apa? Udah. Nah, dia daunnya agak melebar, bukan tinggi. Kalau longkue itu kan tinggi dia. Kalau coku itu rendah dia, mengembang. Paham? Udah tahu bedanya? Dah? Nah, silakan lagi kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang bagian pertamanya menentukan jenis tanaman obat. Gambar pertama itu serai, kedua luas, ketiga kunyit, keempat jahe, kelima daun sirih, keenam putri malu, ketujuh keduduk, 8 kumis kucing, ke-9 jambu biji, 10 lidah buaya. Yang bagian keduanya yaitu nama tanaman obat, jahe. Yang bagian digunakan adalah rimpangnya, yaitu hasilnya mengurangi reaksi alergi, menurunkan berat badan, meredakan nyeri haid, meredakan nyeri sendi dan otot, dan mencegah risiko penyakit jantung. Serai bagian yang digunakan misalnya, hasilnya mengatasi diabetes, mengobati anemia, mengatasi bakteri dan jamur, mengeluarkan racun dari dalam tubuh, menurunkan kolesterol jahat. Daun sirih bagian yang digunakan daunnya, hasilnya menyehatkan saluran pencernaan, menyembuhkan luka, menjaga kesehatan mulut dan gigi, mencegah penyakit kanker. Lidah buaya bagian yang digunakan daun, bunga, akar, hasilnya penyembuhan luka seperti luka bakar, luka akibat kebakaran terutama di tempat tidur. Kunyit bagian yang digunakan ubi atau lipat, hasilnya meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati radang, mengurangi rasa mual, mengatasi jeruk nipis, dan ini bahannya. Bukan, Mbak Dipa. Nih jeruk nipisnya. Nah, lagi, ayo. Kecap manis, kalau tidak ada kecap manis, madu pun bisa. Dan untuk cara membuatnya, simaklah penjelasan ini. Pertama-tama jeruk nipis diperas airnya. Siap itu ditambah dengan kecap sedikit, setengah sendok, dan dimasukkan ke dalam gelas. Terus diaduk supaya tercampur. Dan setelah itu diminum. Yang sebaiknya diminum sebelum tidur, dan sesudah minum itu diharuskan tidur karena supaya berkhasiat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kobe tadi produknya apa? Produknya menceritakan pengalaman langsung tentang khasiat dari jeruk nipis atau tanaman obatnya. Itu apa tadi katanya? Obat batuk. Apa tadi bahan-bahannya? Madu. Jadi kalau kita menderita batuk, boleh dengan jeruk nipis. Jangan dulu minum obat apoteknya atau obat apanya, obat rumah sakitnya dulu. Atasi dulu dengan jeruk nipis. Jadi jeruk nipisnya diapakan tadi sedia? Diperas. Jeruk nipisnya diperas, dikasih kecap manis. Tapi yang lebih bagusnya itu dikasih madu. Diminum sebelum tidur. Tapi setelah minum ini
Apa dari dia? Sayura? Harus tidur, tidak boleh. Ya, katanya tadi tidak boleh meminum air putih. Kalau kalian minum tidak berkhasiat lagi dia. Paham? Jadi pengalamannya langsung. Oke, kita minta lagi kelompok terakhir adalah kelompok A. Pilih produknya apa? Manajemen masukan dan pengolahan tanaman. Pengolahan tanaman obat. Oke, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendemonstrasikan pengolahan tanaman obat untuk mengobati sakit flu atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bahan yang pertama yaitu kunyit. Yang kedua jahe. Yang ketiga serai. Dan yang keempat gula merah. Cara pembuatannya yaitu 1. Kunyit dan jahe dikupas kulitnya, dicuci dan dibersihkan, setelah itu diiris-iris. 2. Kemudian serai digeprek. 3. Diiris sedikit gula merah. 4. Kasih air 3 gelas. 5. Dimasak sampai air menyusut sampai 1 gelas. Sudah? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak bacakan yang di atasnya lagi, karena ada sama. Hanya langsung ke produknya. Produknya dia manajemennya. Manajemen apa tadi? Ini pengolahan tanaman obat untuk mengobati sakit flu. Pengolahan tanaman obat berbagai tanaman obat untuk sakit flu atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa juga tuh. Tadi apa aja kunyit? Kunyit. Nih kunyit ya. Kunyitnya dibersihkan dulu. Ya pakai Umi? Dikupas, kulitnya dicuci dan dibersihkan, diiris-iris. Ini yang jahe tadi. Dah. Siap itu dikasih gula, serai. Serainya ini, tapi diapakan dulu? Digeprek. Cuci. Siap itu gula merah. Gula merahnya diiris, nggak usah banyak kali. Udah? Siap itu diapakan Umi? Dikasih sedikit gula merah. Dikasih sedikit gula merah, dikasih air 3 gelas sampai dia menyusut airnya, berarti mendidih ya. Di akhir penutupan pembelajarannya, sekarang kita merefleksinya udah tadi, udah kesimpulannya udah Ibu apakan juga. Sekarang Ibu tanya, kayak mana pembelajaran hari ini? Senang. Apa lagi Iwan? Asik. Oke, apa lagi? Hebat. Apa? Hebat. Oke, Ramadan hebat. Hebat dari mananya Ramadan? Oke, senangnya udah banyak ya yang kita lakukan. Apalagi gambar-gambarnya apa dia? Mendengarkan instruksi. Oke. Dan kita tutup pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas anak-anak Ibu udah belajar dengan baik, dengan senang melakukan hal-hal yang baik. Tepuk tangan yang kita kasih untuk diri kita sendiri.